Halo Sobat Wibu, meskipun waktu terus berlalu meninggalkan luka dan kenangan sedih, namun jangan pernah takut untuk mulai maju dan membuka lembaran baru. Karena waktu tidak akan berhenti seperti yang kamu inginkan. Ya, di bulan baru ini semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan jangan lupa bersyukur. Oke, sekian wejangannya dan sekarang waktunya pembahasan alur cerita Mushoku Tensei Season 2. Siapkan cemilan serta minuman kalian, colokkan headset dan mari kita dengarkan. Kasumi no kokyu, Shichi no kata, Shibuki. Episode kali ini dimulai dengan kejatuhan Sylvie dari langit akibat dari teleport yang tiba-tiba. Dia jatuh dari ketinggian yang bisa membuat orang mati seketika. Lokasi jatuhnya tepat berada di kerajaan Asura, di mana saat itu ada sang putri yang bernama Ariel sedang berada di sebuah gazebo meminum teh sambil mengobrolkan sebuah rencana politik bersama rekan dan pengawalnya. Akan tetapi, tiba-tiba ada sebuah ledakan terdengar dari arah hutan. Ternyata itu adalah seekor monster yang besar. Otomatis salah seorang pengawal Putri Ariel mencoba menahan dan melawan. Namun, alhasil bukannya monster itu takut, malah salah satu pengawal Tohid dong. Dengan sekali pukul yang dilakukan monster tersebut, pengawal lain pun akhirnya ketakutan, tapi tetap berusaha melindungi sang putri. Di tempat yang sangat jauh, tepatnya di atas langit, Sylvie yang panik, dia terus berusaha untuk menghentikan laju kejatuhannya dengan sihir yang dia kuasai. Bukannya berhenti, malah tak sedikit pun melambat. Dia semakin panik dan membuat rambut hijaunya berubah menjadi warna putih. Sylvie pun pasrah. Dengan memejamkan matanya, dia mengeluarkan tenaga sihir terakhirnya. Tak disangka-sangka sihirnya malah mengenai tepat di kepala monster yang sedang menyerang sang putri kerajaan Asura tersebut. Sylvie pun terlempar ke kebun bunga dan tak sadarkan diri. Sedangkan monster itu mati seketika. Putri Ariel yang melihat itu terbengong-bengong, namun bersyukur telah selamat dengan beruntung. Di sebuah kamar, Sylvie membuka matanya dan melihat seorang perempuan cantik, dan itu adalah Putri Ariel. Setelah dia benar-benar sadar, sang putri itu mengajaknya bernegosiasi dengan Sylvie dan menjadikannya pengawal pribadi. Akan tetapi Putri Ariel, dia memberi syarat agar mengganti penampilan dan namanya menjadi Fitz dan bekerja langsung di bawah pimpinannya. Hari pun berganti dan waktunya mengadakan pesta untuk para pejabat kerajaan Asura. Dalam suasana ramai, Ariel bertemu dengan kakaknya, namun hubungan mereka tak akur karena terjadi perang politik, perebutan kekuasaan antar keduanya. Saat malam tiba, pesta pun berakhir dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Fitz dan Ariel pergi tidur bersama di sebuah kamar. Putri Ariel pun sedikit menggoda Fitz yang polos sehingga membuat mukanya jadi merah karena malu. Namun, pada akhirnya Putri Ariel dan Fitz mengikat janji sebagai teman. Fitz yang tak bisa tidur karena merasa canggung berusaha memejamkan matanya, namun tetap gagal. Ketika tengah malam tiba, dia merasakan ada seorang yang sedang memperhatikan mereka.
Dan benar saja, seorang wanita tiba-tiba melompat dan mencoba membunuh mereka. Ternyata dia adalah pembunuh bayaran. Perempuan itu masuk membawa pedang berusaha untuk membunuh Putri Ariel. Fitz pun berusaha melindunginya dari serangan senjata tajam itu. Namun dia terkena sayatan di bagian punggungnya. Senjata itu dilapisi racun. Akan tetapi Fitz yang terkena racun dengan cekatan mengeluarkan sihirnya dan mengenai tepat di perut pembunuh bayaran. Hingga pembunuh bayaran itu jatuh dari menara. Fitz memanfaatkan momen tersebut sebelum dia tak sadarkan diri lagi. Pengawal Ariel yang mendengar keributan itu langsung masuk ke dalam untuk melihat kondisi yang terjadi, namun tak menemukan apa-apa dan hanya tembok kamar yang berlubang besar. Kemudian Putri Ariel menjelaskan yang terjadi. Ayah si pengawal pribadi Putri Ariel menyuruh sang putri agar pergi ke luar negeri untuk keselamatannya. Fitz yang sudah sadar dan baru tahu masalah polemik di dalam kerajaan, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Putri Ariel dan melindungi temannya itu dari serangan yang akan datang lagi. Terlihat sebuah kereta kuda yang berjalan di atas salju yang begitu tebal dan sangat dingin. Salah satu dari penumpang di dalam kereta ada seorang penyihir. Dikisahkan dia sedang galau karena ditinggal oleh orang yang paling berharga. Sampai-sampai tidak memiliki gairah untuk hidup. Dia adalah Rudius, seorang manusia yang terlahir kembali dari dunia sebelumnya dan menjadi penyihir terkuat. Di dalam kereta dia bertemu dengan beberapa orang yang tujuan perjalanannya ke arah yang sama. Mereka mengajaknya untuk berkenalan dan mengobrol karena terlihat murung, namun ditanggapi dengan dingin oleh Rudius. Alhasil orang-orang itu pun menjadi canggung dan berhenti mengajaknya ngobrol. Rudius yang kehilangan arah dan merasa seolah tak ada artinya lagi untuk hidup karena merasa telah kehilangan segalanya, menuju sebuah kota dan menyewa sebuah penginapan untuk dia tinggali sementara. Namun penjaga penginapan terkejut karena pembayarannya secara cash untuk seseorang petualang yang masih muda. Bahkan di lingkungan sekitar penginapan mungkin tak biasa terjadi. Dia lalu memutuskan untuk tidur dan beristirahat di dalam kamarnya sambil memikirkan orang-orang yang berharga baginya. Dia adalah Eris dan ibunya yang dibawa oleh seseorang dan menghilang entah kemana. Setelah itu, Rudius pergi ke sebuah kuil petualang untuk melihat misi dan menyerahkan token partinya untuk mengajukan pembubaran partinya. Rudius berjalan ke papan misi dan mengambil sebuah misi untuk dirinya sendiri. Namun, dihentikan oleh gadis penjaga resepsionis agar membentuk party dahulu. Namun Rudius tidak mau. Dia hanya ingin menjalankan misi sendiri. Akan tetapi tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Ternyata dia adalah orang yang ditemuinya di dalam kereta. Seseorang itu berusaha membantunya untuk mengambil misi untuk party. Meskipun awalnya menolak untuk bekerja sama, pada akhirnya setuju juga untuk menjalankan misi bersama dan mendapatkan uang bersama-sama. Keesokan harinya, Rudius datang lebih awal dari partinya. Malahan dia menunggu orang-orang itu yang datang terlambat. Akhirnya mereka pun
berangkat bersama-sama menuju lokasi di mana misi itu dijalankan. Dalam perjalanan, mereka pun saling memperkenalkan diri, meskipun salah satunya ada yang keberatan. Namun pada akhirnya tetap berjalan bersama dan membahas penyerangan yang akan mereka lakukan untuk menaklukkan monster. Di suatu tempat terlihat beberapa monster sedang tidur. Party mereka memutuskan untuk menyerang mereka selagi mereka masih tidur. Salah seorang mengucapkan mantra sihir dan menyerang bertubi-tubi ke arah monster beruang putih itu. Tiba-tiba Rudius meletakkan telinganya ke tanah yang dia pijak dan mendeteksi kedatangan monster beruang lumpur. Rudius tampak ragu untuk menyerang mereka, padahal dia mampu. Mungkin karena dia masih galau, jadi dia nggak bisa berpikir jernih ya guys. Alhasil yang menyerang malah orang-orang party yang bersama Rudius. Mereka berjuang mati-matian untuk mengalahkan monster-monster yang datang, tapi tetap tak dapat mengalahkan jumlah monster. Mereka akhirnya terdesak. Rudeus yang melihat perjuangan mereka pun sedikit tersadar dari kegalauannya yang menimpanya selama ini dan memutuskan untuk menyerang monster-monster itu dengan sihir apinya yang begitu besar dan kuat yang dikeluarkan dari tongkat sihirnya. Hanya dengan sekali serang, monster-monster itu koidong hangus terbakar. Matahari kembali bersinar. Mayat-mayat para monster berserakan. Rudius dan party mengumpulkan item-item yang dibutuhkan untuk dijual ke guild yang memberi mereka misi membasmi monster. Saat mereka kembali ke guild, banyak orang yang meremehkannya, namun setelah disogok dengan makanan dan minuman gratis, mereka tak memandangnya rendah lagi. Bahkan tak berani meremehkannya lagi. Rudeus yang awalnya murung, saat ini dia sudah mulai bangkit lagi. Setelah pesta, dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan benda yang ditinggalkan oleh orang yang berharga baginya. Sambil menangis memegang benda tersebut, Rudeus mengingat segala hal yang dia miliki kembali dan memutuskan untuk tetap berjuang mencari orang-orang berharganya yang telah hilang. Benda itu pun akhirnya dia bakar. Benda yang selama ini dia bawa-bawa kemana-mana, berharap dia tak galau lagi. Dia sedang berolahraga untuk menghilangkan kejenuhannya sambil membesarkan otot-otot yang dia punya. Dia bertekad untuk terus maju dan akan membuat namanya bisa diingat oleh petualang dan penduduk kota. Dengan cara itu berharap agar orang-orang yang dipedulikannya mendengar namanya sehingga akan mencarinya. Rudeus dengan semangat melakukan push up sambil berbicara dengan otot-ototnya yang ia beri nama. Rudeus sepertinya otaknya lagi geser ya. Bagaimana menurut Sobat Wibu? Mungkin akibat terlalu sedih. Masa ngomong sendiri sama ototnya dikasih nama pula. Terlihat Rudeus sedang berdoa kepada kancut gurunya, Roxy, yang dianggap seperti dewa. Entah apa yang dia doakan. Mungkin meminta kancut lebih banyak ya. Setelah ia selesai berdoa, dia segera pergi ke guild dan melihat pengumuman dari para petualang Stupid Leader yang ada di sana.
mereka mengumumkan sebelum berangkat untuk mengambil misi menaklukkan kawanan Snowdrake yang ada di Gua Heilbronn. Kelompok mereka menganggap itu sangat mudah saat mereka pergi berpapasanlah dengan Rudius, dan sang pemimpin memandangnya dengan pandangan meremehkan. Namun Rudius terlihat hanya cuek dan berjalan pergi menuju papan misi. Terlihat beberapa orang yang pernah dia bantu oleh Rudius menyapanya dan berterima kasih atas bantuannya. Mereka juga kalau dapat kabar tentang ibunya akan segera memberi info kepada Rudius. Dan di kota itu nama Rudius Greyard menyebar dengan lancar. Dari mulut ke mulut akhirnya apa yang ingin dia lakukan terwujud juga. Akan tetapi yang dikenal bukan nama Rudius. Orang-orang kota menjulukinya dengan sebutan ahli rawa. Dia butuh waktu bulanan dan tahunan untuk menyebarkan namanya. Walau butuh waktu lama, Rudius tetap menjalaninya. Sambil memegang kanjut gurunya Roxy, Rudius menetapkan keyakinannya untuk menjalani hidup. Saat di kota, terlihat Rudius membantu orang-orang kota dengan sangat menikmati. Setelah selesai, dia akan kembali ke penginapan, akan tetapi di depan pintu ada seorang gadis sedang menunggunya. Mereka pun mengobrol, dan gadis itu menyampaikan bahwa kelompok mereka akan pergi untuk sebuah misi dan mengajaknya untuk bergabung. Rudius berpikir sejenak karena menurutnya bepergian dengan satu kelompok yang sama terus-menerus akan menurunkan efektivitasnya. Rudius yang masih bimbang mencoba menanyakan keberangkatan mereka, namun gadis itu malah bicara sedikit keras kepada Rudius. Kalau tidak mau ikut, nggak usah dipaksa, toh bukan hal yang wajib. Rudius selalu menjawab dengan sopan, maaf kalau aku pelin-pelan. Dan gadis itu menyemprotnya lagi. Berhentilah, menggunakan bahasa sopan, jijik tahu. Tiba-tiba dari arah belakang datang seseorang dan menasihati Sarah, gadis yang mengajak Rudius itu. Dan pada akhirnya Rudius memutuskan untuk pergi bersama kelompok mereka. Di sebuah reruntuhan Galgao yang merupakan benteng yang pernah dibuat pada masa perang manusia dan iblis pertama, kelompok mereka menelusuri jalan yang terlihat banyak pilar dan jurang-jurang. Tiba-tiba Rudius melihat masa depan Sarah dengan matanya, bahwa dia akan terjatuh. Dengan sigap Rudius menangkapnya sehingga Sarah tidak terjatuh. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Misi kali ini adalah mengumpulkan sisik Snowdrake dalam jumlah besar. Ini merupakan misi tingkat A dan merupakan pekerjaan mudah bagi Rudius. Rudius melihat sekeliling dan merasa di area yang mereka injak tidak ada monster. Namun Rudius seperti pernah melihat patung di depannya. Dia membayangkan seseorang yang pernah memberinya mata yang bisa melihat ke masa depan. Tiba-tiba kelompok Rudius merasakan firasat buruk. Dan bersamaan itu muncullah beberapa monster dari sebuah gua di depan mereka. Rudius segera menyuruh mereka untuk lari dan dengan cepat mengeluarkan sihir tanah untuk menutup jalan agar monster-monster itu tak mengejar mereka. Namun mereka dapat mengejarnya sehingga Rudius memutuskan untuk menyerang monster-monster itu sendirian. Saat melihat ke belakang, kelompoknya sudah tak terlihat. Rudius sedikit merasa kesepian. Akan tetapi dari atas tiba-tiba ada anak panah yang mengarah ke monster dan juga sebuah serangan sihir api. Ternyata kelompok yang bersama Rudius tidak meninggalkannya.
justru mereka ikut bertarung di sampingnya. Namun di tengah-tengah pertempuran melawan monster, tiba-tiba datang satu kelompok yang ikut bergabung dan membantai para monster-monster itu. Dan ternyata itu adalah kelompok Stupid Leader. Setelah selesai, tiba-tiba salah seorang pemimpin dari kelompok itu malah menyerang kelompok Counter Arrow di mana Rudeus berada. Pada akhirnya mereka saling adu mulut karena terjadi perselisihan siapa yang menyelesaikan misi. Rudeus sedikit mengingat mereka dan menjelaskan bahwa mereka akan mengambil misi Snowdrake di Gua Ilbron. Suzune, wakil ketua Counter Arrow, marah akan tetapi ditenangkan oleh Timothy, sang ketua kelompok mereka. Setelah dia menjelaskan dengan kelompok itu, akhirnya mereka paham dan meminta maaf atas kesalahpahamannya. Misi pun selesai dan mereka kembali ke kota untuk merayakannya. Di saat mereka berpesta, ketua dari Stupid Leader menghampiri dan mencoba meminta maaf lagi. Namun ketika melihat Rudeus, dia malah naik pitam dan marah kepadanya karena Rudeus selalu menunjukkan tampang senyum palsu. Menurutnya, itu tampang yang seperti merendahkan harga dirinya. Rudeus yang menerima omelan itu menjadi sedikit murung lagi, tapi tetap memegang tujuannya. Beberapa hari berikutnya, Rudeus ingin mengambil sebuah misi dan bertemu lagi dengan ketua Stupid Leader. Dia mencacinya lagi. Sesaat kemudian kelompok Counter Arrow muncul. Rudeus segera menghampirinya dan akan tetapi melihat beberapa orang tidak ada, otomatis Rudeus menanyakan keberadaan mereka. Dan Suzune menjawab bahwa Mimir dan Sarah telah mati. Mendengar kabar itu, Rudeus terkejut dan menanyakan di mana kelompok mereka terpisah. Ternyata di sebuah tempat yang bernama Hunter Trail. Pada saat itu badai salju sedang terjadi dan mereka diserang kawanan Snow Buffalo. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Rudeus pun pamit untuk pergi dan menyiapkan perbekalannya. Dia berusaha mencari anggota Counter Arrow yang telah tiada. Dalam perjalanan, dia mengingat kata-kata yang diucapkan ketua Stupid Leader dan berusaha memahami apa yang diinginkannya dalam hidup keduanya ini sambil menyerang monster Snow Buffalo. Rudeus yang masih tidak mengerti tujuan hidupnya tiba-tiba menemukan sisa-sisa baju Mimir dari dalam perut monster Snow Buffalo yang barusan dia hancurkan. Melihat itu, Rudeus langsung duduk lemas. Kemudian dia juga menemukan anting yang selalu dipakai oleh Sarah. Rudeus merasa sedikit sedih dan membakar bangkai monster-monster itu seperti sedang melakukan upacara kremasi. Tiba-tiba dari arah belakang ada sesuatu yang menyerangnya, dan itu seperti monster pohon. Terlihat Sarah terlilit oleh akar-akar batang itu. Dengan cepat dia mengeluarkan sihirnya dan berusaha menolong Sarah dari jeratan monster pohon itu. Sarah pun berhasil diselamatkan. Dan setelah itu mereka pun kembali ke kota dengan kelompok Rudeus yang sedang merayakan datangnya kembali Sarah di sebuah kedai minuman. Terlihat mereka sangat gembira dan menegak minuman di gelas yang ada di depan mereka. Suzune dan kelompoknya Counter Arrow sangat berterima kasih kepada Rudeus karena telah menyelamatkan rekan-rekannya, sehingga pada akhirnya seringkali jalan bersama mereka dalam mengambil misi. Sampai-sampai nama Rudeus terkenal sampai ke pinggiran desa-desa. Kini Rudeus merasa
Sarah semakin dekat dengannya sejak insiden di hutan yang hampir merenggut nyawanya. Saking dekatnya, Rudius dan Sarah saling mengobrol tentang keahlian ayah mereka. Sampai pada akhirnya Rudius mengenalkan Roxy, guru yang selalu dia puja-puja. Sarah pun bertanya, apakah gurumu seorang wanita? Dengan nada yang agak-agak ada rasa cemburu gitu ya. Sehingga Sarah mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Lalu Sarah mengajak Rudius untuk menemaninya membeli senjata baru karena senjatanya telah usang. Rudius pun menyetujuinya untuk pergi bersama keesokan harinya. Rekan-rekannya yang duduk di depan mereka memperhatikan gerak-gerik Sarah. Sarah yang tersadar mukanya menjadi merah. Rudius yang awalnya tidak sadar juga ikut sadar kalau Sarah sedang mengajaknya berkencan. Memang Rudius ini pura-pura lugu padahal sudah berpengalaman dalam hal wanita ya. Keesokan harinya mereka pun jalan-jalan berdua di kota sambil mencari senjata baru. Intinya mereka sedang kencan gitu ya. Bagi yang jomblo harap bersabar. Mimin tahu perasaan kalian bagaimana karena kita sama. Setelah seharian mereka berkencan, menjelang malam tiba mereka pun mampir ke kedai untuk makan dan minum berdua. Terlihat Sarah duduk di samping Rudius sambil sedikit menggodanya, membuat wajah mesum Rudius sedikit terlihat. Lalu tiba-tiba Sarah menyandarkan kepalanya di bahu Rudius. Rudius yang otaknya sudah berpikir liar mencoba menggerakkan tangannya tapi ragu-ragu untuk memeluk Sarah. Kini Rudius berpikir keras dan ingin segera mengecas secepat mungkin. Sarah yang sudah mabuk juga sengaja berbicara ingin mengobrol dengannya di kamar. Rudius agak sedikit bingung dengan sikap Sarah. Rudius yang berada di antara pengen ngecas dan menahan diri agar tidak kebablasan semakin frustasi dibuatnya. Dan pada akhirnya Rudius mengiyakan dan gak ambil pusing lagi. Gas ajalah kelamaan. Mereka kemudian berjalan ke kamar. Sesampainya di kamar, Sarah yang duduk di pinggiran tempat tidur tiba-tiba buka baju dong. Rudius jadi agak canggung dengan timing seperti ini. Lalu Sarah mengajak Rudius untuk duduk di sampingnya. Rudius pun gerak cepat gitu ya. Pada akhirnya mereka berdua melakukan adegan suami istri. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saat Rudius ingin melancarkan gerakannya, otongnya malah nggak bereaksi dong. Rudius yang baru menyadari itu, ekspresinya menjadi jelek. Sarah yang melihat tingkah Rudius agak kebingungan, padahal sudah ingin melakukan dengan Rudius. Dan pada akhirnya mereka berdua gagal mengecas ya. Sobat Wibu pasti sangat kecewa. Apalagi Rudius ya. Sarah kemudian pergi dari rumah Rudius, meninggalkan Rudius yang sedang kebingungan karena otongnya tak bereaksi sama sekali. Rudius kini frustasi, kemudian dia pergi ke kedai dan minum minuman alkohol sampai mabuk karena kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba orang yang pernah bertemu dengannya beberapa kali dan juga membenci Rudius datang duduk di sebelahnya dan mencacinya lagi. Rudius yang kesal langsung menonjoknya sehingga pria itu terjatuh. Lagian gak tahu timing banget, padahal Rudius sedang marah dan alhasil babak belur tuh pria. Makanya jangan asal bacot ya. Rudius kini frustasi, mengeluarkan semua unek-uneknya yang selama ini tertahan sambil memukul tak henti-henti kepada pria yang dipanggil Sol oleh teman kelompoknya itu. Pada akhirnya dia meminta maaf kepada Rudius atas apa yang diucapkannya selama ini. Mereka akhirnya mengobrol dari hati ke hati.
Setelah Rudius menjelaskan apa yang terjadi dengannya, pada akhirnya Sol mengerti dan memberi sedikit wejangan. Kemudian membantu untuk mencoba menyembuhkan otongnya yang gak mau bangun itu. Kini mereka berdua sudah akur dan tanpa disadari mereka berteman. Malam itu juga Soldat dan Rudius pergi ke sebuah rumah penginapan khusus yang menyediakan wanita-wanita penghibur demi untuk kesembuhan Rudius. Sesampainya di sana, Rudius dipertemukan dengan seorang wanita pro di dalam sebuah kamar. Ternyata dia adalah kakak dari seorang yang pernah ditolong oleh Rudius. Rudius yang merasa canggung dengan keadaannya sekarang, ditambah lagi otongnya yang masih tak bisa bereaksi ketika didekati wanita. Wanita itu tiba-tiba membuka bajunya dan ingin melayani Rudius sampai puas. Beberapa jam telah berlalu dan mereka pun keluar dari kamar. Di suatu tempat di penginapan tersebut, ada sebuah kedai. Terlihat Soldat yang sedang mengobrol dengan dua wanita. Melihat Rudius keluar, dia bertanya, "Rudius, bagaimana hasilnya?" Rudius hanya terdiam. Setelah beberapa detik, dia baru menjawab, "Gagal total. Padahal sudah mencoba melakukan banyak hal," kata Rudius kepada Soldat. Soldat merasa sedikit kecewa dengan hasilnya. Begitu juga dengan Rudius. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk minum-minum saja. Setelah semalaman mereka minum-minum, hari pun sudah menjelang pagi dan mereka berdua jalan untuk pulang. Pas di tengah jalan mereka membicarakan Sarah, namun tiba-tiba yang dibicarakan tepat berada di dekat mereka. Soldat menyadarinya dan berhenti berbicara, namun Rudius yang belum sadar dengan kedatangan Sarah dan masih dalam pengaruh minuman terus berbicara seenaknya. Ketika Soldat mengetahui ada Sarah di dekatnya, mukanya menjadi canggung dan sedikit pucat. Ia lalu mencoba menghentikan Rudius yang sedang mengoceh gak henti-henti itu. Beberapa saat kemudian, Rudius merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya dan melihatnya. Ternyata itu Sarah dan Suzune. Sarah yang mendengar perkataan dari Rudius langsung naik darah, menghampiri Rudius dan menampar pipinya. Setelah itu dia pergi meninggalkan Suzune yang kebingungan. Rudius dan Soldat di tempat itu juga masih merasa canggung akibat obrolan mereka barusan. Suzune yang sedari tadi hanya bungkam akhirnya mengeluarkan kata-kata, "Kamu tadi sangat keterlaluan, Rudius," kata Suzune. Rudius menjadi linglung dan duduk lemas. Melihat di bawahnya ada sebuah pedang, dia tanpa pikir panjang ingin mengakhiri hidupnya. Mencabut pedang tersebut dari sarungnya, lalu mendorongkan ke lehernya. Segera Soldat menendang pedang itu dan menasihati Rudius untuk segera mengejar Sarah dan meminta maaf kepadanya. Namun Rudius sudah terpuruk sampai-sampai tak peduli apapun lagi. Soldat yang bingung tak tahu harus apa. Pada akhirnya hanya bisa mengajaknya berburu monster di labirin besar di area jalan menuju Kesultanan Neris. Rudius yang tadinya murung dan terpuruk menjadi bersemangat lagi dan memutuskan ikut Soldat. Di sebuah guild tersebar rumor tentang penyihir yang sedang naik daun. Terlihat seorang wanita elf berambut kuning yang bertanya kepada manajer guild. Ia sambil mendengarkan berita yang disebar oleh para petualang di sana. Setelah mendengar nama Rudius, si ahli rawa itu disebutkan, dia pun kaget dan ingin mendengar lebih jelas ceritanya kepada para petualang tersebut sambil sedikit menggodanya.
Lalu petualang tersebut memberikan info bahwa dia berada di daerah yang bernama Beseran. Para petualang yang berada di daerah yang bersalju, tentunya ada juga Rudius yang berada di antara mereka. Mereka adalah petualang kelompok Speed Leader yang dipimpin oleh Soldat. Terlihat Rudius menggunakan sihir tanahnya untuk melihat kondisi lokasi apakah ada monster atau tidak. Rudius melihat ada sekelompok kawanan Luster Grizzle yang datang ke arah mereka. Rudius segera memberitahukan instruksi untuk berhati-hati dan segera bersiap untuk menyerang para monster itu. Dengan cepat, kelompok Speed Leader yang dipimpin oleh Soldat membantai para monster itu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara raungan naga yang mendekat ke arah mereka, dan itu ternyata adalah naga merah. Kelompok mereka tak sanggup mengalahkan makhluk sekelas naga itu. Soldat memberi perintah untuk segera mundur. Namun, Rudius segera mengeluarkan sihir api untuk menebarkan tabir asap yang menghalangi penglihatannya dan menyuruh kelompok soldat untuk berpencar dan lari. Rudius dengan gagah berani memutuskan untuk melawan naga merah itu sendirian, melancarkan serangannya dan mengenai tubuh sang naga. Dalam sekali serangan, naga itu terjebak dalam sihir tanah yang Rudius lancarkan. Lalu diakhiri dengan ia menjatuhkan batu besar ke arah kepala naga merah. Naga itu telah mati di tangan Rudius dalam sekali serang. Kelompok soldat sangat terkejut melihatnya, dan pada akhirnya memuji kerja keras Rudius yang telah mengalahkan naga merah. Malam pun tiba, mereka kembali ke kota untuk menjual tangkapan mereka. Sambil menunggu, mereka basa-basi dan memuji kehebatan Rudius. Soldat juga mengajak Rudius untuk menjadi anggota resmi di kelompok Speed Leader. Namun, Rudius menolak. Alasannya dia ingin pergi ke negara berikutnya untuk mencari ibunya setelah dia terkenal di kota tersebut. Scene berpindah ke kamar penginapan Rudius, dan terlihat di sana Rudius sedang berdoa di depan sempak Roxy, menganggap benda itu seperti dewanya. Menjelang pagi, Rudius menjalankan rutinitasnya untuk berolahraga dan melatih tubuhnya agar tak kaku. Ia melakukan lari pagi, sit up, push up, intinya senam pagi ya sobat wibu. Selesai melakukan olahraga, Rudius datang ke kedai untuk sarapan. Saat sedang asik menyantap makanan, Rudius mendengar desas-desus tentangnya dari para petualang yang berada di kedai itu. Sesaat kemudian, ada seorang wanita keturunan elf masuk dari arah pintu kedai dengan senyum manisnya dan langsung menyapa Rudius si ahli rawa. Rudius sedikit kebingungan karena tiba-tiba ada orang tak dikenal menyapanya. Sedangkan para petualang yang berada di kedai itu terkejut. Ternyata yang mereka gosipkan berada bersama mereka. Akhirnya, Rudius dan wanita elf itu mengobrol dan saling berbincang dari hati ke hati. Wanita elf itu tiba-tiba menggoda Rudius, namun Rudius sok jual mahal gitu ya. Dan dalam hatinya berkata, wanita ini jatuh cinta padaku pada pandangan pertama ya. Apa tergiur dengan tubuhku yang baru-baru ini kulatih. Sesaat setelahnya wanita elf itu memberitahu namanya. Nama dia adalah Elinalius Dragonroot dan merupakan mantan anggota kelompok Paul yang berarti adalah ayah Rudius.
juga berteman dengan Roxy, Master Rudius. Mendengar nama Paul, dia tak terkejut, namun mendengar nama Roxy yang merupakan masternya, malah Rudius terkejut. Dengan nada tergesa-gesa, Rudius menanyakan keadaan dan keberadaan masternya itu. Wanita itu kembali menggoda Rudius dan memegang-megang tubuh Rudius. Bisa dibilang melakukan kontak fisik ya, sobat wibu. Saat tangan wanita elf itu meraba-raba dadanya, tanpa disengaja menyentuh benda peninggalan dari Sylvie yang diberikan kepada Rudius saat mereka masih kecil. Wanita elf itu yang awalnya ingin nyosor malah gak jadi. Rudius pun kecewa deh. Kemudian wanita elf itu memberitahu apa maksud dari kedatangannya. Dia ingin menyampaikan kabar baik tentang Zenith yang telah ditemukan di kota labirin Rapang yang berada di suatu tempat di benua Begerit. Rudius memikirkan rencananya untuk pergi ke sana, namun butuh waktu 1 tahun untuk ke benua tersebut. Ya, dari penjelasan wanita elf itu, menurutnya Zenith sedang melakukan penelusuran di labirin. Jadi Rudius untuk sementara waktu memutuskan untuk tetap tinggal dan melatih ototnya dulu. Saat Rudius lari pagi, Rudius melihat Elinalis sedang bercocok tanam sambil menyapanya dari kejauhan. Rudius menyadari sesuatu setelah beberapa hari bersama Elinalis. Ternyata dia adalah wanita Jalang Tulen. Kenapa Rudius bisa tahu? Ya karena setiap harinya Elinalis selalu membawa cowok ke kamarnya. Rudius yang melihat kelakuan Elinalis bukannya membenci, tapi malah ingin berpartisipasi dalam bercocok tanam. Namun, mengingat bahwa dia menderita impoten, jadi Rudius tak bisa melakukannya. Ia hanya bisa mendam penderitaannya dalam kamarnya. Keesokan harinya, malah melihat soldat dibawa oleh Elinalis. Soldat menjadi canggung yang kepergok oleh Rudius dan menjelaskan yang terjadi. Namun Rudius dengan tegar menjelaskan juga bahwa Elinalis bukan kekasihnya dan mengatakan kepada soldat bahwa sudah jelas dia mengetahui kalau Rudius sedang mengalami penyakit hipotensi. Dari perbincangan mereka yang tak sengaja bertemu di depan pintu kamar, Rudius mengetahui bahwa para anggota pria di kelompok soldat sudah dilahap oleh Elinalis. Scene berpindah ke kedai. Terlihat Rudius sedang makan dan di depannya ada soldat dan Elinalis yang bermesraan. Rudius menghiraukan mereka dan tetap asik menyantap makanannya. Rudius memakluminya karena Elinalis sudah membantu mencari anggota keluarga Paul ke benua pusat. Namun di dalam dirinya masih sedikit iri melihat soldat dan Elinalis bermesraan di depannya. Elinalis tiba-tiba memberi uang kepada soldat dan berkata kepadanya untuk tidak jatuh cinta kepadanya, dan itu juga menjadi perjanjian antara mereka berdua. Rudius yang mengetahui itu akhirnya mengerti cara kerja prostitusi terbalik yang dilakukan oleh Elinalis selama ini. Scene berpindah lagi ke kamar Rudius. Saat sedang asik melatih ototnya, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Dan ternyata itu adalah Elinalis. Maksud kedatangannya dia ingin menyerahkan surat untuk Rudius. Dan ternyata surat itu adalah surat undangan dari Jinas, wakil kepala Akademi Sihir Ranoa. Isi suratnya tentang merekrut Rudius sebagai siswa khusus di Akademi Sihir Ranoa. Karena mengetahui bahwa ia merupakan murid dari Roxy
sang penyihir air tingkat raja. Setelah ia selesai membaca surat undangan, dia bergegas menemui Pak Konrad yang merupakan alumni dari Akademi Sihir Ranoa untuk berdiskusi. Pada akhirnya Rudius memutuskan untuk tidak datang dulu ke Akademi Sihir Ranoa. Setelah itu scene berpindah, Rudius yang bertemu dengan Hitokami. Ia bertemu dalam mimpinya dengan penampilan dia saat sebelum masuk dunia isekai. Mereka ngobrol basa-basi seperti sedang mengobrol bersama teman sendiri. Lalu Hitokami berkata dan mengungkit segala hal yang dialami oleh Rudius karena ingin bertemu dengan ibunya, sampai-sampai menyinggung tentang penyakit impotennya. Dia berkata seperti itu sengaja. Itu karena ingin menasihati Rudius. Namun Rudius yang salah sangka, dia kesal mendengar apa yang diucapkan oleh Hitokami. Dengan nada kesal, Rudius bertanya kepada Hitokami, "Apa yang kau inginkan dariku? Katakan." Ternyata Hitokami ingin Rudius untuk mengasah sihirnya di Akademi Sihir Ranoa dan juga menyelidiki insiden teleportasi wilayah Vitoa. Hitokami membujuk Rudius dengan iming-iming mendapatkan kembali kejantanannya dan bisa menjadi pria normal, agar mau pergi ke Akademi Sihir Ranoa. Rudius yang terkejut meminta kejelasan mengenai menjadi pria normal lagi. Namun Hitokami tak memberi kejelasan, dia langsung pergi. Dan akhirnya Rudius terbangun dari mimpinya. Saat terbangun, Rudius melihat Elinalis yang sedang tertidur telanjang bersamanya di ranjang tempat tidur penginapan Rudius. Kemudian mengecek lagi si jago dan masih tak mau berdiri tegak juga. Dengan wajah yang kecewa, dia hendak bangun, namun Elinalis malah memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, Rudius memutuskan untuk berangkat ke Akademi Sihir Ranoa bersama Elinalis dengan berbekal iming-iming dari Hitokami yang bisa sembuh jika pergi ke sana. Rudius kemudian berpamitan dengan para petualang dan juga soldat yang selalu menemaninya saat sedang terpuruk. Cerita berakhir dengan diperlihatkannya para siswa Akademi Sihir Ranoa, dan di antaranya ada Sylvie. Nah, itu tadi pembahasan alur cerita Mushoku Tensei Season 2 mulai dari episode 00 sampai episode 4. Semoga kalian terhibur. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia selalu banyak salah dan cerita. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa pencet tombol subscribe, nyalakan lonceng agar selalu ternotif dengan alur cerita terbaru. Lepaskan headset kalian. Good luck and have a nice day.